Hai anak-anak, bertemu dengan saya Bumian. Pada video ini kita akan latihan soal mengenai sistem persamaan linier satu variabel dan sistem pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, berikut ini yang merupakan kalimat tertutup, kecuali. Kalimat tertutup ini adalah kalimat yang dapat kita nyatakan kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Nah, contohnya yang ini yang pertama, ibu kota Singapura adalah Kuala Lumpur. Ini adalah kalimat tertutup yang bernilai salah. Kemudian yang B, 8 dikurangi 3 adalah 5. Ya, ini kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian yang C, Bekasi adalah kota bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kalimat tertutup ataupun pernyataan yang bernilai benar. Nah, yang terakhir, jika langit mendung, maka akan turun hujan. Nah, ini adalah kalimat terbuka. Kenapa dikatakan terbuka? Karena kalimat ini tidak dapat kita katakan benar dan juga tidak dapat kita katakan salah. Artinya jawabannya itu terbuka, banyak jawaban. Seperti itu ya, maka jawabannya adalah D. Contoh soal berikutnya, sebuah kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang, ini panjangnya, dan lebarnya Y cm, tingginya Y dikurang 5. Diminta kita untuk membuat model matematika dari panjang seluruh kawat yang dibutuhkan. Y ditambah 8 cm. Ya, lalu lebarnya Y cm. Dan tingginya yaitu Y dikurang 5 cm. Ditanya panjang kawat yang dibutuhkan, tetapi modelnya yang ditanya adalah modelnya. Model matematika dari panjang kawat yang dibutuhkan. Jawab. Artinya yang ditanya ini adalah panjang seluruh kerangka, ya kan? Balok. Bagaimana kita menghitung panjang seluruh kerangka? Tentu ada kerangka itu sama dengan rusuk ya. Untuk panjang itu rusuknya itu ada 4. Maka 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Seperti itu kan? Kemudian saya ganti nilai P ini menjadi panjangnya 4. Kenapa dikali 4? Karena sisi atau rusuk dari panjang itu ada 4. Rusuk dari lebar itu ada 4. Tinggi rusuknya itu ada 4. Maka yang ini 4 dikali P-nya Y ditambah 8 cm ditambah 4 dikali lebarnya itu Y cm ditambah tingginya itu Y dikurang 5 cm. 4Y ditambah 4 kali 8 32 cm ditambah ini 4Y cm, ini juga cm ya, ditambah 4 ini 4Y cm, 4 dikali negatif 5 negatif 20 cm. Lalu ini keliling ya, keliling berarti keliling balok. Nah, kita jumlahkan variabel-variabel yang sejenis. Ini sejenis dengan ini, sejenis juga dengan ini, ya kan? Maka kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12Y cm ditambah ini 32, ini negatif 20, maka 32 dikurang 20 sama dengan positif 12 cm. Inilah model matematikanya. Himpunan penyelesaian dari persamaan. Ini gampang banget.
setengah X dikurang 6 sama dengan 1/4 X ditambah 14. Saya tulis dulu lagi soalnya. Dikurang 6 sama dengan 1/4 X ditambah 14. Untuk menyelesaikan ini, maka kita perhatikan mana suku-suku yang sejenis, yaitu setengah X dan 1/4 X. Karena ini sejenis, maka akan lebih baik kalau kita dekatkan. Nah, saya pindahkan semuanya yang ada variabel X ini ke kiri. Maka setengah X ini positif 1/4 menjadi negatif 1/4 X, sama dengan ini positif 14 tetap di kanan. Nah, ini negatif 6 dari sebelah kiri saya pindahkan ke kanan menjadi positif 6. Nah, setengah X dikurang 1/4 X, anggaplah itu pecahan biasa seperti di SD. Saya samakan penyebutnya 2 dan 4. KPK-nya 4 ya. 4 dibagi 2, 2 dikali 1 tetap 1 X. Tanda kurang, maka ini juga dikurang. 4 dibagi 4, 1 dikali X, 1 X. Maka satunya saya hilangkan aja. Sama dengan 14 tambah 6, 20. Kemudian ini 2X dikurang 1X sama dengan 1X. 1X cukup ditulis dengan X per 4 sama dengan 20. Maka X-nya sama dengan berapa? Kali silang, 4 kali 20. X sama dengan 80. Kalau mau dibuktikan, boleh. Bukti. Ini hanya bonus-bonus aja ya. Saya ganti setiap X itu dengan 80, maka setengah dikali 80 dikurang 6 sama dengan 1/4 dikali 80 ditambah 14. Setengah kali 80, 40 dikurang 6 sama dengan 1/4 kali 80, 20 ditambah 14. 40 kurang 6, 34 sama dengan 20 tambah 14, 34. Karena sama, maka ini benar. Contoh berikutnya. Untuk persamaan. Ini persamaannya, tetapi yang ditanya bukan Y. Yang ditanya adalah Y ditambah 5. Maka untuk menjawab Y ditambah 5 ini, terlebih dahulu kita temukan nilai dari Y. Saya kalikan 4 ini ke setiap suku di dalam kurung. Dan 3 saya kalikan ke setiap suku di dalam kurung. 4 kali 2, 8Y. 4 dikali positif 3, positif 12. Ini negatif 2Y, negatif 2Y. Sama dengan 3 dikali 4Y sama dengan 12Y, dan 3 dikali positif 3 sama dengan positif 9. Lalu, soalnya bagaimana? Saya jumlahkan ataupun saya kurangkan suku-suku yang sejenis. Mana suku yang sejenis? Yang ini. Ini sejenis dengan ini. Juga sejenis dengan ini. Maka karena sejenis, akan lebih mudah kalau saya dekatkan dulu. 8Y dikurang 2Y. Nah, ini 12Y di sisi sebelah kanan saya pindahkan ke kiri. Menjadi lawannya, negatif 12Y. Sama dengan ini 9. Ini positif 12 saya pindah ke kanan, maka tandanya berlawan. Tadinya positif menjadi negatif 12. Nah, lalu 8 ini sudah sejenis, maka cukup kita perhatikan ini sudah sejenis, maka cukup kita perhatikan koefisiennya saja. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 12, negatif 6Y. Sama dengan 9 dikurang 12, negatif 3.
Berapa nilai yang memenuhi? Maka negatif 3 dibagi negatif 6. Y sama dengan setengah. Kalau mau dibuktikan juga boleh. 4 dikali 2 dikali setengah, ditambah 3 dikurang 2 dikali setengah, sama dengan 3 dikali 4 dikali setengah, ditambah 3. Artinya setiap Y yang di sini kita ganti dengan setengah. Lalu 4 ini dikali ya, 2 dikali setengah 1 ditambah 3 dikurang 2 kali setengah 1 sama dengan 3 dikali 4 kali setengah 2 ditambah 3. Selesaikan yang di dalam kurung. 4 dikali 4 kurang 1 sama dengan 3 dikali 2 tambah 3 5. 4 kali 4 16 kurang 1, 3 kali 5 15. 16 kurang 1 15 sama dengan 15. Karena sama, maka nilai Y sama dengan setengah ini sudah memenuhi. Soal berikutnya, sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Langsung dibayangkan ya, anggaplah ini pekarangannya, gambar yang biru ini. Kelilingnya ini 32 meter. Dan selisih panjang dan lebar adalah 8 meter. Yang ditanya luasnya berapa? Kita buat keterangan yang diketahui. Keliling pekarangannya yaitu 32 meter. Lalu selisih panjang dan lebar yaitu 8 meter. Tentukan luas. Yang ditanya luas. Maka jawab rumus keliling. Keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Seperti itu kan? Kalau kelilingnya 32 meter, tulislah 32 meter. 2 kali panjang. Bagaimana caranya nih? Nah, dari sini kita olah. P dikurang lebar, panjang dikurang lebar sama dengan 8 meter. Kalau saya ambil panjangnya saja, berarti panjang itu adalah 8 meter ditambah lebar. Nah, nilai P ini kan sudah diketahui. Nilai P adalah 8 meter ditambah lebar. Itu yang saya substitusi ke sini. 2 dikali panjang sama dengan 8 meter ditambah lebar. Tambah 2 kali lebar. 32 meter sama dengan 2 kali 8, 16 meter. Ditambah 2 kali lebar. Ditambah 2 kali lebar. Nah, saya jumlahkan mana suku-suku yang sejenis. Ini kan sejenis konstanta ini. Ini sejenis dengan ini, karena sama-sama konstanta. Maka saya dekatkan dulu. Saya pindahkan ke kiri semua. 32 meter dikurang. Tadinya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Ini 2 lebar ditambah 2 lebar menjadi 4 lebar. 32 dikurang 16, 16 meter sama dengan 4 kali lebar. Maka untuk menghitung lebar ini berapa? 16 meter dibagi 4. Itulah lebar. Sama dengan berapa itu? 16 bagi 4? 4 meter itu adalah lebarnya. Lebarnya sudah diketahui. Bisa kita temukan panjangnya? Bisa. Kita ambil ini. Panjang sama dengan 8 meter ditambah lebar. 8 meter ditambah lebarnya tadi 4 meter. Maka panjangnya itu adalah 12 meter. Yang ditanya luas. Luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 12 meter, lebarnya 4 meter. 12 kali 4, 48 meter persegi. Selesai ya.
Next, jika X elemen dari 0, 1, 2, 3, 4, maka himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3 lebih dari 5 adalah, nah kita selesaikan dulu ini. Gampang, sesama atau suku yang sejenis saya dekatkan dulu. 2X lebih dari 5, ini positif 3, saya pindahkan ke kanan supaya dekat, jadi negatif 3. 2X lebih dari 5 kurang 3, 2. Lalu X-nya aja berapa? Nah, kedua ruas saya bagi 2. Jadinya ini 2X bagi 2, tinggal X. 2 bagi 2, 1. Nah, X-nya lebih dari 1. Tadi X-nya itu elemennya siapa aja? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka mana X yang lebih dari 1? Himpunan penyelesaian sama dengan X yang lebih dari 1 tentu 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kenapa 5 nggak ikut? Karena 5 bukan anggota dari X. Tadi kan dibatasi X-nya itu dari 0 sampai 4. Oke, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya 2, 3, 4. Kalau mau dibuktikan boleh. Kita buktikan, kita ambil untuk X sama dengan 3. Maka 2X tambah 3 lebih dari 5, apa benar? Gitu ya. 2 dikali 3 ditambah 3 lebih dari 5. 2 kali 3, 6 ditambah 3 lebih dari 5. 9 lebih dari 5, memang benar ya. Coba kita ambil yang salah di luar himpunan ini, yaitu 0. Misalnya saya ambil ya 0 ya, yang ini 0 ini. X sama dengan 0, maka 2X tambah 3 lebih dari 5. Kita buktikan 2 dikali 0 tambah 3 lebih dari 5. 2 kali 0, 0 tambah 3, 3 lebih dari 5. Apakah ini benar? 3 itu lebih dari 5, tentu salah kan? Maka yang benar adalah ini. Hanya sekedar pembuktian. Kemudian, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan berarti tanda hubungnya selain sama dengan ya. Ini gampang banget. Saya tulis dulu soalnya, negatif 4X ditambah 3 kurang dari sama dengan 4X dikurang 5. Saya dekatkan suku-suku yang sejenis, mana yang sejenis ini dan ini sejenis itu ya. Saya pindahkan ke kiri semuanya. Negatif 4X, ini positif, saya pindah ke kiri menjadi negatif 4X. Kurang dari sama dengan, ini negatif 5 tetap di kanan, ini positif 3 di sebelah kiri, saya pindahkan ke kanan menjadi negatif 3. Negatif 4, negatif 4, maka negatif 8X. Kurang dari sama dengan utang 5, utang 3, negatif 8. Lalu ini bagaimana? Supaya X-nya saja, maka kedua ruas saya bagi negatif 8. Negatif 8 dibagi negatif 8, 1X. Ingat, jika kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama dan bertanda negatif, maka tandanya ini berubah menjadi lawannya. Negatif 8 bagi negatif 8, 1. Kalau mau dibuktikan juga boleh. Berapa angka yang lebih dari sama dengan 1? Yaitu lebih dari sama dengan 1, berarti satunya ikut ya. 2, 3, 4, 5 sampai positif tak hingga. Kita ambil aja sembarang, misal saya ambil 5. Ambil X sama dengan 5. Saya ganti X-nya ini menjadi 5. Negatif 4 dikali 5 ditambah 3. Kurang dari sama dengan 4 dikali 5 dikurang 5. Negatif 4 kali 5, negatif 20 ditambah 3. Kurang dari sama dengan 4 kali 5, 20 dikurang 5. Ini dijumlahkan menjadi negatif 17.
kurang dari sama dengan 20 kurang 5, 15. Apakah ini benar? Ini benar ya. Negatif 17 itu kurang dari 15. Soal yang terakhir, sebuah bangun datar berbentuk persegi panjang. Anggaplah ini persegi panjangnya, gambar ini. Nah, panjangnya X tambah 7, lebarnya X kurang 2. Kelilingnya tidak lebih dari 90, tidak lebih. Berarti ini adalah pertidaksamaan. Yang ditanya luas maksimumnya. Gampang. Jawab, saya buat di sini aja jawabnya. Pertama, rumus keliling dari persegi panjang itu apa? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, gitu kan? Nah, keliling itu kurang dari 90 cm. Maka saya substitusi kelilingnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar itu kurang dari 90 cm. Panjangnya adalah maka X tambah 7 cm. Tambah 2 kali lebarnya adalah X kurang 2 cm, kurang dari 90 cm. Saya kalikan 2 ini ke setiap suku di dalam kurung. 2X, sebentar cm-nya saya abaikan aja dulu. Cm-nya kita abaikan supaya lebih gampang, nggak bingung. 2 kali X, 2X, 2 kali 7, 14. Ditambah 2 kali X, 2X, 2 dikali negatif 2, negatif 4, kurang dari 90. Nah, saya jumlahkan suku-suku yang sejenis. Ini sejenis dengan ini. 2X tambah 2X, 4X. 14 kurang 4, positif 10, kurang dari 90. Lalu 10-nya ini saya pindahkan ke kanan agar bisa dioperasikan dengan 90. 4X kurang dari 90 dikurang. Tadinya positif 10, pindah jadi negatif 10. 4X kurang dari 80. Saya teruskan ke sini, kedua ruas saya bagikan 4 ya, maka X kurang dari 20. Nah, X-nya itu kurang dari 20. Maka kalau kurang dari 20, berapa yang paling mungkin? X yang paling mungkin yaitu 19 cm kan? Kalau sudah diketahui 19, kita temukanlah ini berapa. Maka panjangnya sebenarnya adalah ini 19 tambah 7 sama dengan 26 cm. Dan lebarnya sebenarnya adalah 19 kurang 2 sama dengan 17 cm. Ini panjang, ini lebar. Lalu kita hitung luasnya, karena yang ditanya tadi luas, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 26 cm, kali lebarnya 17 cm, sama dengan 442 cm persegi. Dan sekian latihan soal yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.